ia masih menginginkan Pak Dhani kembali memimpin Kota Makassar ini. Sudah terlalu banyak bukti yang diberikan Pak Dhani kepada masyarakat. Begitu saya mendengar Pak Dhani pasangan Ibu Fatma, saya rasa ini pasangan yang sangat idealis. Ada pengurus yang mencoba-coba bermain-main atas perintah itu, tentu sanksinya adalah pemecatan, pencabutan KTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Adama Bicara Adama, teman Adama. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan Ketua Gerindra Kota Makassar. Siapa lagi kalau bukan Bapak Erik Horas. Sudah ada di hadapan saya, Pak Erik. Apa kabarnya? Baik, sehat. Sekarang lagi aktif apa ini Dewan Kota Makassar? Kalau untuk saat sekarang ini ya tentu kita aktif di dalam pemenangan, khususnya pemenangan Dhani Fatma, di mana sudah tidak lama lagi, kurang lebih sudah sisa 40 hari untuk masa kampanye. Ya, kita tentu dalam kesibukan kami sehari-hari ya membantu beliau bagaimana bisa mempercayakan masyarakat nomor urut 1 khususnya ke masyarakat. Tunggu dulu, ini sebelum kita ngobrol soal politik Dhani Fatma ini biar tidak terlalu tegang karena situasi di luar kayak ini sudah mulai tegang ya. Jadi kita ngobrol santai dulu tentang keseharian Pak Erik. Ini kesehariannya kalau misalnya tidak ada kegiatan kampanye, ini biasanya ngapain Pak Erik ini? Ya, kalau tidak ada kegiatan kampanye seperti biasanya, karena saya anggota DPRD juga, kegiatan saya ya bisa saya bagi khususnya juga buat keluarga. Biasanya kalau dari pagi sampai sore kami beraktivitas di kantor DPRD. Setelah itu pulang ketemu keluarga, ya waktu untuk keluarga, dan sisanya waktu untuk tentunya saya sebelum jadi anggota DPRD juga sebagai pebisnis. Ya tentu ada waktu juga lah kami sisihkan untuk apalagi memonitor bisnis-bisnis. Ya. Menarik sekali tentang bisnis. Saya membaca profil Pak Erik itu banyak aktif di bisnis kuliner ya Pak. Iya, kebetulan. Memang itu sudah lama digeluti. Saya mulai berbisnis itu sejak umur 19 tahun. Jadi ketika selesai sekolah SMA itu kami udah memang dari orang tua sih udah memang apalagi menyuruh ya, karena tipikal orang tua juga adalah tipikal pekerja. Jadi memang setelah kami selesai lulus SMA ya kami disuruh sambil kuliah sambil disuruh belajar untuk berbisnis ya, khususnya yang paling pertama bisnis yang paling saya sentuh itu adalah kuliner ya, restoran pada saat itu. Pak Erik, ini kan tertarik saya ingin dengar pendapat sedikit tentang bisnis kuliner. Saya lihat ini cukup happening ya di Kota Makassar. Bagaimana kita melihat potensi itu? Ya, saya melihat potensi di Makassar cukup signifikan ya, khususnya di bidang kuliner. Sangat banyak coffee shop yang buka. Makassar ini tidak kalah juga dengan Bandung sama kota-kota lainnya yang kita lihat, Bali, ya Jakarta, begitu menjamur coffee shop, warung, ya kan. Dan tentunya saya lihat peluang F&B di Makassar ini ya memang harus perlu digalakan. Apalagi makanan-makanan yang menyangkut makanan tradisional. Nah, orang kalau ke Makassar, yang paling pertama mereka cari adalah biasanya coto, seafood, palu basah, dan masih banyak sop saudara, sop lidah, dan lain-lain. Belum lagi dessertnya, is pisang hijau atau apa. Nah, tentu bukan hanya di makanan tradisional saja yang dikembangkan. Ya, kita bisa melihat beberapa restoran-restoran yang sudah mengembangkan cukup bagus, ya cukup profesional. Mereka pun juga bisa bersaing, tentunya di kancah nasional menurut saya. Yang menarik juga, Pak Erik ini aktif di jet ski ya, olahraga jet ski. Ya. Itu juga sudah lama. Kalau jet ski dari umur 12 tahun. 12 tahun. Ya, sempat jadi jadi atlet ya? Bergelut di jet ski itu sudah cukup lama. Ya kan, kami juga, saya juga bersama keluarga, saudara juga itu sebetulnya hobi laut gitu loh. Ya, tentu jet ski, kalau bicara jet ski, sejak kapan kami berkompetisi, ikut pertandingan itu ketika saya sekolah pada saat itu umur kelas
3 SMP kalau nggak salah ya. Artinya kurang lebih saya umur 14 tahun, 15 tahun udah ikut kompetisi pada saat itu, dan ya sampai sekarang. Oke, nah dikaitkan dengan Dani Fatma, Ya. kan itu yang Pak Erik ulas tadi itu terkait dengan program ekonomi kreatif. Ada tidak program Dani Fatma yang mendukung potensi ekonomi kreatif di Kota Makassar? Ya, kalau saya membaca visi misi Pak Dani, program-program kerja Pak Dani, dan saya pikir Pak Dani juga tidak asing lagi. Beliau juga dulu kan sudah sempat menjabat 5 tahun sebelumnya. Saya lihat khususnya usaha-usaha mikro kecil itu sangat disupport. Ya, apalagi kalau nggak salah program yang saya lihat akan mensupport berapa ribu ya itu UMKM ya di Kota Makassar nantinya jika beliau terpilih. Ya, saya pikir itu hal ide yang cukup bagus menurut saya. Kalau tidak salah 10.000 UMKM deh yang beliau nanti support. Ya kan, ya memang harus disupport. Khususnya tadi saya bilang yang menyangkut masalah kuliner, makanan-makanan tradisional. Support dari pemerintah ke depan, karena betul. ini juga pasca pandemi banyak masyarakat yang bisnisnya ambruk, misalnya usahanya tidak bisa bangkit lagi. Saya pikir itu juga mungkin salah satu alasan ya kenapa Dani Fatma ini menjadi pilihan yang pas misalnya. Kalau alasan yang rasional kenapa sampai Gerindra memutuskan pilihan ke pasangan ini? Yang paling pertama, begitu saya mendengar Pak Dani pasangan Ibu Fatma, saya rasa ini pasangan yang sangat idealis karena ada keterwakilan perempuan di situ, ya kan. Tentu siapa yang memperjuangkan hak perempuan ya tentu harus apalagi pimpinannya pun juga harus ada mewakili perempuan. Ya, banyak saya mendengar ke masyarakat, turun ke masyarakat, mendampingi Ibu Fatma. Begitu banyak aspirasi-aspirasi terkait kaum perempuan yang begitu banyak harus diperhatikan dan diakomodir nantinya ketika beliau terpilih. Ya, cukup menarik menurut saya karena tentunya boleh dikata masih sangat minim perempuan terlibat dalam hal baik itu di pemerintahan, ya, baik itu di dalam karir, ya, masih sangat minim. Maka dari situ bukan bilang perempuan nggak bisa, saya pikir perempuan juga pasti bisa gitu loh, ya kan. Jadi saya yakin lah dengan terpilihnya Pak Dani dan Ibu Fatma akan banyak solusi-solusi yang masyarakat bisa rasakan, khususnya kaum perempuan. Awalnya banyak yang meragukan Gerindra bisa ikut bergabung menjadi salah satu partai pengusung pasangan Dani Fatma. Katanya misalnya Gerindra tidak bisa gabung dengan salah satu partai yang ada di situ. Bagaimana Pak Erik sendiri melihat ini? Bagaimana Gerindra mencoba menampik isu itu dan meyakinkan publik bahwa Gerindra total memenangkan pasangan Dani Fatma? Ya, kalau bicara totalitas, kami sejak keluarnya rekomendasi Partai Gerindra ke pasangan Pak Dani sama Ibu Fatma, kami sudah totalitas turun ke bawah. Kami sudah sangat banyak mensosialisasikan beliau, khususnya di struktur kami, ya kan. Boleh dilihat kekompakan kami di lapangan seperti apa, ya kan. Seperti tadi saya katakan bahwa pasangan ini adalah pasangan yang sangat idealis. Bayangin saja, 4 pasang, 1 pasang yang diwakili kaum perempuan, ya kan. Dan saya bilang saya tidak asing lagi dengan Pak Dani karena kami sama-sama pernah menjabat 5 tahun. Kami tahu beliau banyak mengembangkan sesuatu di Makassar, banyak mengembangkan khususnya juga lorong-lorong garden, ya. Banyak hal-hal memang yang perlu diangkat, prestasi juga beliau dapat. Ya, bagaimana Makassar ini dibawa bisa menjadi go internasional itu sudah dibuktikan sama beliau. Termasuk jika ditemukan ada kader atau tokoh dari partai ini yang coba misalnya mendukung kandidat lain, sikap Pak Erik sendiri melihat itu seperti apa? Ya, kalau partai kami sudah jelas perintahnya. Partai di mana satu perintah tegak lurus, ya. Jadi kalau misalkan ada ada pengurus yang mencoba-coba bermain-main atas perintah itu, tentu sanksinya adalah pemecatan, pencabutan KTA. Apalagi
Saya pikir kalau teman-teman fraksi pikir 2 kali ya. Tapi enggak lah, teman-teman fraksi pun juga semua sepakat, semua juga solid sampai saat ini. Justru mereka-mereka yang begitu banyak kontribusi, pemikiran-pemikiran yang positif buat pasangan calon itu banyak dituangkan. Jadi saya pikir Gerindra tidak usah diragukan lagi. Pak Erik bisa share sedikit kiat-kiat atau strategi yang dimiliki oleh Gerindra yang menjadi pembeda dari partai-partai pengusung yang lain? Tentu ada strategi-strategi yang kami punya ya. Bisa diketahui bahwa Gerindra itu basisnya adalah basis kader. Basis kader. Di mana basis kader ini saya yakinkan bahwa mereka secara loyalitas tidak perlu lagi diragukan. Ya. Begitupun juga ketika mereka turun ke bawah, ke masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat untuk pilih pasangan paslon nomor 1 itu semua secara cerdas, seperti itu. Ya, tentu strategi-strategi itu kami selalu rembuk bersama. Ya, baik itu di tingkat mulai dari PAC, DPC, hingga tingkat ranting, seperti itu. Saya pikir masyarakat sekarang juga sudah pintar melihat pasangan calon, ya. Sudah pintar. Ya, seperti tagline yang dikeluarkan pasangan Dhani, 1 bukti lebih baik daripada 1000 janji. Nah, itu saya pikir ya 1 bukti jangan 1 bukti. Sudah terlalu banyak bukti yang diberikan Pak Dhani kepada masyarakat. Kenapa bisa? Kami turun selalu biasanya reses, ketemu masyarakat. Ya kan banyak hal-hal masyarakat yang mengeluh tanda kutip. Wah, waktu di zamannya Pak Dhani kami masih diberi perhatian terkait masalah lorong garden misalkan, ya kan? Bahkan sampai masuk ke insentif RT RW, banyak dikeluhkan, ya. Dan begitu banyak juga masyarakat yang masih menginginkan Pak Dhani kembali memimpin Kota Makassar ini. Ya kenapa tidak? Beliau masih diberikan kesempatan sama masyarakat mengabdi, ya tentu itu adalah suara rakyat. Pak Erik, terakhir ini karena singkat sekali obrolan kita. Saya mau minta Pak Erik share vitamin dong untuk teman-teman Adama, untuk semua loyalis Partai Gerindra, untuk masyarakat Kota Makassar. Ada closing statement untuk supaya tertarik untuk memilih pasangan ini, dan untuk teman-teman tim relawan tetap solid. Silakan. Ya, khususnya para pengurus Partai Gerindra, baik di tingkat DPC, PAC hingga ranting, agar selalu solid, jangan mudah terprovokasi. Karena biasanya semakin tinggi maka semakin kencang anginnya. Tapi saya berpositif kepada teman-teman selalu, ya saya yakini bahwa teman-teman akan berjuang semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada, dan tentu hal-hal yang positif yang menjadi pegangan kita ke depan, khususnya pada saat Pak Dhani terpilih, itu harus bisa dapat dibuktikan pasangan calon ini kepada masyarakat. Dan terkhusus juga para relawan, para komunitas, terima kasih perjuangannya. Saya lihat di lapangan militansinya sangat luar biasa. Tetap solid, jangan mudah terprovokasi. Begitu banyak hal-hal black campaign yang masuk, tetapi tetap kita optimis. Ya, makasih Pak Erik kesempatannya ngobrol di Adama Bicara. Jadi kita mudah-mudahan bisa ketemu di sesi selanjutnya. Teman Adama, sekian dulu perbincangan kita. Kembali lagi di sesi berikutnya.